terlalu ini namanya susah sebut Dominic. Setelah saya diskusi lagi, donat, madu, mini. Oh, banyak kalau ini saya diambil donat, madu, mini apa singkatannya? Domami. Ini saja brandnya diambil. Domami. Oh, dari situ lahir namanya Domami. Ya betul. Masya Allah. Ketika dalam keterpurukan itu terkadang dia juga sampaikan bahwa kayaknya kita menyerah saja ini kalau begini. Banyak nasabahnya, tapi kadang saya kuatkan lagi. Tidak usah menyerah, ingat kembali tujuan kita mau berbisnis. Atau kadang juga kalau saya ada masalah, saya lagi menyerah, saya sudah berusaha ini dan itu ternyata hasilnya nihil. Terkadang paling di rumah sedih. Akhirnya istri saya menguatkan lagi. Kalau belajar bisnis itu saya mulai diperkenalkan di tahun 2017. Bangun bisnisnya kan jualan-jualan kecil-kecilan mulai 2013 setelah menikah. Nanti 2017 dan saat itu memang sangat jarang orang mau berbagi ilmunya. Jarang ada seminar-seminar betul-betul ilmunya daging. Biasanya saya rajin ikut seminar dari pemerintah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam ruang inspirasi untuk kita semua. Kemudian salat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Salam inspirasi, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya. Kalau saya bilang ini yang paling spesial, ya bisa juga kita katakan yang paling spesial. Masyaallah. Karena kita memang siapkan beliau ini untuk datang ke sini di akhir tahun untuk mengisi akhir tahun kita agar lebih menginspirasi lagi, insyaallah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ya, sedikit perkenalan Ustaz ya. Ya, ini Ustaz Samsul Alam, insyaallah. Kalau makan donat pasti ingat Domami. Kalau mau memberikan hadiah kepada keluarga, guru dan lain sebagainya pasti ingat Domami. Masya Allah. Memang sudah terbranding Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan ini Ustaz. Ya, terkait kenapa Domami itu bisa sebesar sekarang. Ya. Padahal saya tuh mungkin masih ingat di awal-awal merintis itu, waduh Masya Allah. Bukan donat ya Ustaz, tapi lebih ke bakso dulu ya Ustaz ya. Iya. Tapi sebelum Ustaz bisa kami tahu dulu Ustaz latar belakangnya ya. Latar belakangnya. Kalau dikatakan sih Domami sudah besar, saya nggak menganggap itu, mungkin pandangan orang. Iya, Masya Allah. Terus saya menganggap ini masih kecil skala Makassar, itu sudah besar kalau mungkin target kita ke depan sudah skala nasional. Mengenai pengalaman ya, membangun brand pertama jadi awal merintis usaha itu setelah menikah di tahun 2013, kami alhamdulillah dipertemukan dengan sosok wanita yang berjiwa usaha. Masya Allah. Iya. Walaupun memang jiwa saya sebenarnya bukan jiwa pengusaha. Saya jiwa pendidik. Saya sama suka ngajar anak-anak dan sebagainya. Jadi itu semua jiwa saya. Tapi dipertemukan dengan wanita yang berjiwa usaha, akhirnya saya diwarnai ke sana. Masya Allah. Tapi memang dasar di kampus Ustaz itu pendidik memang Ustaz? Bukan, kalau di kampus dulu cita-cita saya itu salah satu cita-cita saya adalah ingin jadi guru. Karena kita tahu kan bagaimana harapan orang tua. Nah, kalau kamu kuliah nanti kamu harus jadi PNS, itulah harapannya. Untuk jadi guru. Itu harapan semua orang. Iya. Tapi ya kadarullah tidak lulus, akhirnya saya kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang jurusan kimia. Dan mungkin ini ada nyambungnya sedikit sih. Iya. Ke usaha walaupun nyambung sedikit. Nah, setelah mulai usaha bakso ini alhamdulillah kami dengan istri itu mulai mengelola. Jadi kalau subuh-subuh saya dengan istri ke pasar. Itu subuh-subuh harus ke pasar beli daging, kemudian
menggiling sampai rumah istri bulat-bulat apa istilahnya, kasih bulat-bulat lah ceritanya, bulat-bulat bakso. Nah setelah itu dibawalah ke kampus dititip-titip. Jadi pernah kita ada di satu fase nitip-nitip jualan, nitip di Al-Adab Unhas, nitip di kantin Poltek, nitip di masjid kampus Unhas, kan perputaran kita area aktivitas sekitar situ, jadi nitipnya di situ. Masya Allah. Oh tapi memang sebelumnya itu Ustaz, ya sebelum kita melangkah jauh ini Ustaz, itu merintis usaha, memang di awal-awal itu memang bakso ya Ustaz? Ya bakso dulu. Bakso ya? Iya insya Allah. Dan itu siapa yang inisiatif Ustaz? Nah sebenarnya kalau soal bisnis itu ide dari istri saya semua. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya kalau di ide usaha ini itu dari istri saya semua, karena istri saya itu tidak pernah tenang kalau berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jual. Sampai-sampai di sebelum kami bangun brand Domami ini ada beberapa brand yang kami buat, bukan brand sih, keluar produk ini dijual nggak laku, ganti lagi. Jadi ganti-ganti produk. Iya. Selama ini sudah berapa banyak Ustaz? Jadi kita pernah jualan bakso, kemudian ada juga pernah jual kurma coklat, dan ini sempat naik daun kurma coklat, masya Allah. Jual minuman juga, susu kurma, yang inilah produk yang bertahan sampai sekarang, susu kurma. Masih tetap diadopsi menjadi produk di Domami. Domami ya. Iya. Pernah jual pisang apa ya? Pisang nugget. Pokoknya banyak. Tapi begitulah, karena kita tidak punya ilmu bagaimana melaunching produk, kemudian memasarkan produk, tidak menemukan market, tidak produk market fit. Akhirnya setelah kita jual pasarkan gak laku, sudah berhenti. Kan begitulah mentalnya di awal-awal, gak laku ya sudah ganti lagi. Karena mungkin juga kurang modal Ustaz ya. Ya begitu juga. Kurang modal. Biasanya begitu. Iya betul. Kita harus berpikir keras ini. Kalau jual ini terus ini lama-lama habis modal ini. Iya betul. Ya biasa begitu. Karena berpengalaman juga seperti betul. Itu yang salah satu faktor modal. Nah setelah mulai brand bakso ini jalan di tahun 2020 awal itu, ada COVID, datanglah COVID. Semua orang pasti sudah merasakan bagaimana dampaknya COVID. Nah di saat COVID itu mulai berpikir, nah gimana cara mengembangkan bakso ini yang penjualannya seperti ini, mulai menurun. Akhirnya diskusi akhirnya tutuplah brand ini. Tapi di rumah itu kebiasaan saya kan suka ngemil. Dan itu menjadi kebiasaan saya dari dulu. Jadi istri di rumah itu paling sering bikin cemilan. Pokoknya kalau saya datang, entah pulang dari luar kah, pokoknya itu sudah ada cemilan disiapkan. Karena itu yang sudah jadi kebiasaan saya. Suka ngemil. Jadi salah satu cemilan yang sering dibuat itu donat. Dan saya memang penggemar donat. Bersama anak saya juga, dia suka donat. Jadi biasa kita beli donat dari luar dan sebagainya. Kemudian saya bilang, nggak usah beli terus, mending bikin saja. Saya kira kreatif. Iya. Bikin donat, akhirnya disuruh mulai bikin terus donat. Nah setelah bikin donat ini, produksi mungkin kecil-kecil pakai blender. Nah itu biasa dibagi-bagi ke tetangga. Awalnya kan rasanya ya bantet dan sebagainya. Kayaknya donat ini kurang lembut. Donatnya ini terlalu berminyak. Banyaklah kirian saran. Trial lagi. Ayo coba gimana ini? Kayaknya lebih bagus lagi. Dicoba lagi ke teman-teman yang lain. Nah, coba. Akhirnya diberikan masukan, saran dan sebagainya. Setelah itu sampai ada suatu ketika sudah dibikin donat, saya cuma makan satu biji, enak. Saking seringnya bikin donat. Iya. Insyaallah. Nah setelah saya bawa ke kantor, beberapa teman-teman di kantor di DPW saat itu, ada beberapa saya menyarankan, berapa dijual ini? Tidak Ustaz, dibagi-bagi. Jual Maki, masa sudah enak ini belum dijual? Ya jangan Ustaz, pokoknya makan saya dulu. Nah keseringan didorong oleh teman-teman, jual saja ini, lumayan enak ini. Apalagi bisa buat varian rasa misalnya. Oke kalau begitu coba kita cari inspirasi lagi apa ya. Kalau kita jual ini pakai brand apa dan sebagainya. Akhirnya istri saya berpikir, kita kayaknya buat brand deh untuk ini. Kalau kita sekedar jual begini tidak ada brand,
itu agak sulit mengembangkan. Nah muncullah brand saat itu namanya Dominic, donat madu unik. Nah kenapa dari madu ini? Karena setelah melihat teman-teman pemain donat itu kan dari kentang Iya kebanyakan. betul. Nah makanya kita main di madu sebagai diferensiasi pembeda dari yang lain. Nah dari situ awal mula. Nah setelah itu saya kasih saran, terlalu ini namanya susah sebut Dominic. Setelah saya diskusi lagi, donat madu mini. Oh bagaimana kalau ini saya diambil donat madu mini, apa singkatannya? Domami. Ini saja brandnya diambil. Domami. Oh dari situ lahir namanya Domami. Ya betul. Masya Allah. Dari situ. Itu lahir dari ide istri juga, Ustaz? Dari istri, kemudian saya juga kasih saran-saran. Akhirnya setelah itu kita bingung, ini donat semuanya mau dibawa kemana ya ini nanti ke depannya. Akhirnya saat itu kan COVID dan orang yang peluang untuk berbagi itu besar. Orang mau berbagi ke orang sakit itu peluangnya besar, dan kemauan untuk berbagi itu Masya Allah sangat besar di saat COVID itu. Akhirnya setelah saya berpikir, ini kalau kita mau buat bakdo mami ini sepertinya bagus lebih ke berbagi deh, karena kalau berbagi itu orang pasti ndak mikir lagi mau keluarkan duitnya kalau mau berbagi. Iya betul. Akhirnya ya, bagus kalau kita buat tagline ini. Akhirnya kita buat tagline apa ya? Saya lupa tagline apa awalnya. Sebelum nikmatnya selalu ingin dibagi, itu tagline-nya. Ya, nikmatnya selalu ingin dibagi. Jadi ketika kita beli donat itu tidak sah rasanya kalau kita tidak boleh untuk tidak bagi orang lain. Nah awalnya kan misalnya kita branding bahwa ketika seorang bapak ini atau ibu datang beli donat, tidak boleh beli sedikit nih, harus banyak, karena banyak orang di rumah bisa nikmati. Nah bagaimana caranya supaya orang banyak bisa menikmati? Nah dibuatlah dalam bentuk mini. Kenapa ada donat madu mini? Kenapa harus mini? Dalam satu box isi 12, kan dalam satu biasa isi 6. Kalau isi 6 itu orang cuma beberapa orang saja bisa makan, tidak dapat. Tapi kalau isi 12, contoh di rumah ada 3 orang anak, ada suami, ada istri, mungkin ada ponakan ikut, satu box masa sudah cukup dibagi-bagi karena bentuknya mini. Oh pantas bentuknya kecil Ustaz ya. Betul. Mini. Jadi kita brandingnya donatnya mini. Kecil karena itu tadi kita mengangkat nuansa berbaginya, dan value yang diinginkan itu harus kecil-kecil supaya mudah dibagi, banyak isinya. Kalau besar biasanya juga begini, kalau anak-anak itu makan donat besar cuma digigit sedikit sudah nggak mau lagi simpan. Nah, kalau biasa anaknya makan donat, kalau kecil-kecil paling makan satu sudah dilahap satu kali. Itu yang besar jadi dimakan sudah. Insyaallah. Betul. Saya sepakat sekali. Saya baru dapat ilmunya. Begitu. Tapi Ustaz, sebelum kita melangkah jauh sekali Ustaz, saya ingin tahu bagaimana cara merintis ini. Ya. Di awal-awal merintis kan Ustaz, karena tadi dibilang banyak sekali usaha yang telah dilakukan. Bakso, susu kurma, pokoknya banyak lah ya yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, tapi sebelum naik daunnya ini Domami Ustaz, ya pernah tidak merasakan kesulitan-kesulitan yang pernah dirasakan sebelum-sebelumnya? Misalnya kayak bakso mungkin tidak laku misalnya. Saya tidak bilang tidak laku saya, tapi misalnya. Pernah tidak merasakan kesulitan-kesulitan seperti itu Ustaz? Kalau dicerita sulitnya sih di membangun bakso itu lebih banyak sulitnya. Oh iya. Kalau dicerita mungkin dia mengandung bawang juga sih. Gak apa-apa Ustaz. Iya. Jadi kalau di waktu membangun brand bakso ini, yang kami rasakan suka dukanya itu betul-betul bagaimana kita biasanya sebelum subuh sudah harus di pasar. Sholat subuh di pasar, kemudian beli daging, biasa ngantrinya luar biasa. Jadi biasa kadang cepat pulang, kadang lambat pulang, tergantung antrian di penggilingan. Nah mungkin itu salah satu mungkin, tapi ini masih bisa dilalui. Kemudian tantangan lain itu yang kami hadapi, sempat kan buka-buka outlet di pinggir jalan, di buka-buka outlet di perintis. Nah kendalanya juga kalau kita buka outlet di pinggir jalan, banyak intimidasi lah dari orang-orang, jangan jualan di sini, ini dilarang pemerintah, dilarang dan sebagainya. Pokoknya banyak tekanan-tekanan lah kok di sana. Belum lagi kalau biasanya kita sewa tempat juga di sana kadang
bagaimana perlakuannya orang yang menyewakan. Belum mungkin habis masa sewanya ditagih lagi, kapan pembayarannya ini, kapan ini. Betul-betul banyak tekanan di situ. Dan pernah juga satu ketika kita sudah siapkan banyak jualan, ayo kita banyak jualan ini karena ada acara, kadang tidak laku. Jadi ya begitu memang pengusaha siap habis jualannya atau siap tidak habis. Jadi memang konsekuensinya begitu kalau penjualan. Pernah merasakan ini Ustaz, habis modal? Habis modal. Nah habis modal itu saya rasakan waktu memang awal COVID. Nah jadi jujur saja waktu awal bangun Domami itu saya minta bantuan dari beberapa teman, bantuan utang lah maksudnya. Tapi tidak seberapa sih. Ini tuh untuk menutupi biaya sewa ruko, untuk menutupi. Karena kalau pakai uang saya semua mungkin yang ada, saya kan punya prinsip uang yang ada tidak boleh dihabiskan. Karena untuk persiapan yang lain, antisipasi dan sebagainya. Jadi lebih aman kalau pinjam kepada orang, nanti kemudian Masya Allah beberapa bulan kemudian saya memang karena kita kalau pinjam betul-betul komitmen mengembalikan. Jadi Alhamdulillah hanya berapa bulan kemudian saya chat ke teman, Alhamdulillah saya kembalikan, minta nomor rekeningnya. Nah, bisa selesai semua. Seperti itu. Iya. Ustaz, saya kan pernah ikuti salah satu acara ini Ustaz. Iya. Yang itu kan adalah bau-bau bawangnya. Iya. Waktu itu istri tak yang menceritakan pengalamannya. Iya. Mungkin pernah ikut. Mungkin seminar ya. Iya, seminar, Masya Allah. Ini ternyata di balik kesuksesannya Domami ada bawang-bawangnya. Ya. Mungkin bukan sedikit tapi banyak. Saking banyaknya bawangnya ini pemirsa sangat sedih ya. Iya. Yang sedih menceritakan pengalamannya dalam membangun usaha, Masya Allah. Di balik itu semua Ustaz, mungkin ada hal-hal yang yang di balik tembok rumah mungkin yang diceritakan keluh kesahnya bersama istri. Oh iya. Seperti itu sering juga terjadi Ustaz. Pasti sering begini. Kalau misalnya kita pengantin baru, biasanya kita pengantin baru itu di 1 bulan pertama, wah dunia ini saya akan milik kita berdua, enjoy, bahagia dan sebagainya. Masuk di bulan-bulan berikutnya, nah mulai kelihatan sifat aslinya istri, sifat asli suami. Oh ternyata begini dan begini, istri begini, suami, mulai kelihatan karakter. Nah di fase-fase ini di sini ada peran sebagai kepala rumah tangga untuk meredam masalah-masalah. Jadi apapun masalah yang terjadi internal rumah tangga itu tidak boleh keluar, apalagi sampai kepada saudara-saudara yang lain dan keluarga yang lain, itu tidak boleh. Jadi pasti banyak masalah-masalah. Dan di posisi itu saat membangun bisnis ini di bakso, kalau dihitung dalam satu bertengkarnya suami istri antara saya dan istri itu udah bisa dihitung. Contoh kecil saja, kalau mau pergi buka stand atau buka jualan, satu hal saya terluput, itu kadang istri sudah marah-marah dan sebagainya. Wah kenapa ini? Itu kan saya kadang juga pelupa, tahu lah laki-laki kadang pelupa. Nah, tapi setelah lambat laun saya belajar bersama istri, saya belajar, alhamdulillah saya bisa perbaiki mindset, istri juga bisa perbaiki mindset. Dan sekarang setelah sama-sama belajar lebih bahagia. Kalau dulu mungkin sering banyak bertengkar, masalah sekarang bahagianya lebih banyak sekarang. Iya. Kalau merasakan keteteran sekali Ustaz, sudah tidak ada lagi jalan ini, ya Allah. Bagaimana caranya? Usaha sudah kehabisan modal, Kalau di situasi seperti ini biasanya langkah apa yang akan Ustaz ambil? Nah, kalau di kondisi terpuruk ini yang paling kentara responnya kan pasti istri, langsung panik duluan. Dan begitu mungkin kebanyakan wanita lebih banyak panik duluan daripada laki-laki. Bahasa mungkin kalau di orang lain melihat istri saya panikan. Saya ini tenang-tenang. Kita ini kelihatannya tenang, tapi di dalam ini was-was juga. Kita sepertinya pemain tenang, tapi was. Nah, kenapa kita harus tenang? Kalau kita ikut panik juga akhirnya tambah besar masalah. Betul. Jadi tugasnya seorang suami itu menenangkan situasi. Ayo kita berpikir lagi apa strateginya. Kembali kita berdoa.
untuk minta petunjuk, minta solusi. Nah di situ bahasa kadang setelah kita berdoa mulai mulai eh, ada jalan lagi. Oh begini yang seharusnya langkah kau ambil, kemarin ada kesalahan ini. Kamu boleh jadi Allah saat itu menegur mengapa saat itu terjadi seperti ini, karena boleh jadi Allah menegur kita. Nah disitulah kadang saya kembali bermuhasabah, sepertinya langkah yang saya ambil ini kurang tepat, saya harus kembali perbaiki lagi. Nah disitulah saya diskusi dengan istri, bahwasanya kalau kita begini lagi, karena saya rasakan juga waktu mengelola bakso itu, kita sempat punya mobil operasional juga, Masya Allah, operasional. Dan setelah dibeli itu mobil operasional, kita kan nggak dapat ilmunya. Ternyata cek per cek ternyata ada unsur ribanya ternyata. Oh begitu ya. Nah, saya berpikir mungkin boleh jadi Allah membuat bisnis kita ini begini karena boleh jadi dari situ. Akhirnya saat itu pas COVID kita jual lepas. Maksudnya setelah kita lepas itu mobil, saya lega. Iya. Langsung saya berpikir saat itu, boleh jadi ya. Orang Allah membuat bisnis kita begini karena mungkin ada unsur-unsur ribanya yang tidak dibolehkan, atau ada hal lain yang lebih penting. Kita bangun bisnis ini, kita tidak berutang, kemudian tidak menzolimi orang lain misalnya dengan utang, kemudian bagaimana kita bangun bisnis ini berkah dari internal kita dulu. Karena kalau misalnya kita mau perbesar bisnis, mau ekspansi bisnis tapi kita internal tidak satu visi, itu agak sulit pastinya, lebih banyak bertengkarnya pasti. Betul Ustaz. Ya mungkin selama ini Ustaz ya terjadinya banyak masalah, cuman secuil sebenarnya ya dibesar-besarkan mungkin dari itu Ustaz ya, dari bau riba itu tadi ya. Mungkin banyak juga sebenarnya ya cerita-cerita dari para pengusaha yang dulunya mereka kalau membangun bisnis itu ada saja masalahnya ya. Ternyata ada unsur riba di dalamnya, entahkah dari modalnya, entahkah bisnisnya yang dia bangun itu adalah bisnis riba, banyak saja masalahnya, ya sama seperti yang mungkin. Dan pengalaman teman-teman saya yang biasa saya temani sharing, Masya Allah ada teman-teman saya juga itu di Jawa, dia beberapa bisnisnya ada ribanya, dia ceritakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kasih petunjuk, akhirnya bangkrut tutup. Setelah itu selesaikan semua ribanya, bikin bisnis baru, Masya Allah langsung melejit. Masya Allah. Dan ternyata disitulah kami belajar dari guru kami, Coach Ridwan Abadi, bagaimana betul-betul usaha ini jangan sekedar mengejar untungnya saja, tapi kejar berkahnya. Nah, itu yang selalu dipesankan. Karena biasanya kan kita pengusaha, apalagi mindset kita yang dibangun dulu bahwa kalau kita berusaha itu harus kejar untung yang banyak, harus untung. Nah kalau guru kami sampaikan, saya selalu mengingat pesannya, bisnis itu bukan cuma persoalan dunia, tapi akhirat. Betul, Masya Allah. Luar biasa pesannya. Iya. Ya Ustadz, dari semua rentetan yang Ustadz tadi ceritakan, ada bawang-bawangnya, ada berantemnya, biar harus kecil apapun bisa jadi masalah besar. Ya, Ustadz, dulu kan ada beberapa usaha yang sempat saya bahasakan bangkrut lah. Tutup. Ya, pernah tidak di fase istri ngomong, sudah deh berhenti saja, tidak usah jadi pengusaha, kita jadi PNS saja. Pernah tidak di fase-fase seperti itu Ustaz? Kalau istri saya kan tipenya dia itu tipenya tidak mau jadi karyawan. Tidak mau jadi karyawan. Jadi dia cuma mau pekerjakan orang. Jadi kalau misalnya cita-cita dia memang tidak bercita mau jadi karyawan, mau jadi PNS. Dia memang jiwanya mau berusaha sendiri, mandiri. Jadi kalau saya kan ini tipenya pendidik, saya bisa kerja sama orang, alhamdulillah. Dan cita-cita saya untuk jadi guru terkabulkan juga, sempat mengajar juga 3 tahun. Kemudian walaupun saat itu resign. Jadi ketika dalam keterpurukan itu terkadang dia juga sampaikan bahwa kayaknya kita menyerah saja ini kalau begini, banyak nasabahnya. Tapi kadang saya kuatkan lagi,
Tidak usah menyerah, ingat kembali tujuan kita mau berbisnis. Atau kadang juga kalau saya ada masalah, saya lagi menyerah, saya sudah berusaha ini dan itu ternyata hasilnya nihil. Terkadang paling di rumah sedih, akhirnya istri saya menguatkan lagi. Jangan patah semangat, Abah semangat Ki, kita ini semua. Jadi betul-betul ketika salah satunya down, satu support. Dan ketika salah satunya istri down, saya support. Kalau saya lagi down kan dipungkiri saya juga down juga. Betul. Kita laki-laki mungkin kelihatannya tegar tapi rapuh juga. Jadi karena dan kita itu harus kelihatan rapuhnya di depan istri saja. Kalau di depan orang kan tidak mau kita perlihatkan rapuhnya. Tapi paling kita perlihatkan rapuhnya depan istri lagi ada masalah begini, semangat lagi support, ayo kita semangat lagi. Jadi betul-betul pasangan itu tujuannya memang Masya Allah saling mensupport. Itulah sehingga saya mengambil hikmah dari dari sebuah dalil bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama. Kita semuanya yang belum menikah masih setengah, tapi kalau ada istri setengahnya lagi, Masya Allah itu betul-betul saling support di situ. Iya, saya jadi ini Ustaz, jadi teringat perkataan para ulama itu bahwa pernikahan itu memang betul-betul saling menguatkan. Yang menguatkan itu maksudnya bukan saja dia menguatkan kita ketika kita rapuh, tapi yang dimaksud mungkin yang itu seperti yang Ustaz bilang tadi, kita kadang down, dia lagi yang menguatkan, kadang dia yang sedang rapuh atau sudah tidak bisa lagi istilahnya, kita lagi yang mengingatkan, itu Masya Allah betul-betul terjadi di dalam rumah tangga tak, Masya Allah luar biasa Masya Allah. Meskipun pada akhirnya kita harus terus melangkah ke depan saja begitu, meskipun banyak kegagalan yang sudah terjadi. InsyaAllah. Saya tidak menyangka Ustaz. Saya kira Domami ini aman-aman saja. Banyak juga ternyata berdarah-darah di balik itu. Iya, Masya Allah. Iya. Itu yang saya ketahui itu dulu Ustaz. Masya Allah. Saya dengar cerita ini ownernya Domami ya, Masya Allah. Ternyata banyak ya cerita jatuh bangunnya sebelum ini. Saya kira dulu memang orangnya yang ini ownernya Domami itu dulu sebelum saya ketahui lebih jauh Ustaz Nah, saya kira ini Domami memang dia ini punyanya pengusaha, dia ini bagian cabang-cabang dari usaha yang dimiliki oleh pengusaha gitu. Dikira mungkin franchise dari luar. Saya kira begitu. Saya kira begitu. Karena memang di kampus-kampus itu tuh sangat terkenal Ustaz. Apalagi di kampus kami Ustaz mungkin kami juga pada saat ujian dulu pakai itu Domami juga. Insya Allah. Karena yang saya tahu mungkin Domami ini mungkin karena saya kajian juga di Wahdah Ustaz karena ini Domami yang punya orang ini jadi bagus kalau dibeli jadi orang-orang di kampus itu kalau mau ujian karena gampang juga dimakan akhirnya beli Domami itu yang kita ketahui dulu ternyata banyak jatuh bangunnya insyaallah banyak biasa pantas banyak bawang-bawangnya banyak insyaallah luar biasa Ustaz setelah banyaknya rentetan jatuh bangunnya itu Ustaz kan katanya tadi tidak punya ilmunya awal mula belajar bisnis itu dari mana? Betul kalau belajar bisnis itu saya mulai diperkenalkan di tahun 2017 bangun bisnisnya kan jualan-jualan kecil-kecilan mulai 2013 setelah menikah nanti 2017 dan saat itu memang sangat jarang orang mau berbagi ilmunya. Jarang ada seminar-seminar betul-betul ilmunya daging. Biasanya saya rajin ikut seminar dari pemerintah. Dan mindset saya saat itu, kita tahulah kalau ikut di kegiatan pemerintah itu pasti ada amplopnya. Iya betul. Itu pemerintah. Jadi kalau kita ikut ke seminar-seminar diadakan oleh pemerintah, jadi biasanya apa yang duluan ada di mindsetnya, dapat amplop sebentar, bukan ilmunya. Berarti kita sama Ustaz, Masya Allah. Saya juga dulu pernah di tahun 2018 Ustaz. 18. Betul. Saya dapat waktu itu amplop 500 stik. Saya pernah dapat Masya Allah. Ini kebahagiaan tersendiri. Saya waktu itu masih mahasiswa dapat
ilmu ya waktu itu masih menggebu-gebu kan pengen jadi pengusaha Ustaz. Meskipun sekarang tidak jadi. Insyaallah betul sekali Ustaz. Dan kalau saya ingat saya sudah berkali-kali ikut di kegiatan pemerintah ada program ini dan memang fasilitasnya bagus, bermalam di hotel, sudah dapat materi, dapat amplop lagi, siapa tidak mau. Dan memang kadang mindsetnya di situ terbangun kalau belajar di sana Pak ayo dia daftar pasti dapat amplop. Nah itu mungkin karena kita niatnya begitu, akhirnya yang didapat cuma amplop saja, ilmunya tidak kurang berkah mungkin. Sehingga mungkin ilmunya yang didapat agak sedikit bisa diaplikasikan. Tapi di 2017 alhamdulillah ada seminar saat itu berbayar. Biasanya kan kalau seminar gratis bahkan dikasih amplop. Ini ada seminar berbayar. Wah ikut nggak seminar berbayar ini? Tapi pemerintah saat itu masih belum seberapa ya, mungkin masih 100 lebih, 175 kalau tidak salah saya lupa nominalnya. Dia masih 100 lebih. Saya itu kadang membayar seminar dengan nominal itu kadang saat itu masih berat. Aduh bayar gak ya nih, ikut gak ya? Ikut saja coba dulu. Nah coba ikut seminar. Nah saat itu ada pemateri dari luar, Kang Dewa sama Kang Randy, Insya Allah. Mereka kan terkenal juga di kalangan bisnis juga. Nah mulai belajar paneling, belajar pengelolaan bisnis dan sebagainya. Oh berarti begini ya. Ya memang Insya Allah betul-betul ilmunya daging. Yang saat itu kalau kita bayar seminar dengan berbayar, pasti semangat belajarnya. Wih, saya tidak boleh lewat ini, materinya harus catat semua. Nah begitu. Nah di 2019 kami mulai ikut BRM di Perkawinan Coach Ridwan Adi Makassar. Ikut BRM, Masya Allah. Saat itu ujian saya saat itu di tahun itu pernah terjadi banjir besar di Makassar, mungkin di bulan-bulan begini. Dan saat itu ada muktamar, kalau tidak salah, muktamar Muhawadah. Saat itu, dan ini yang tidak pernah saya lupa ujiannya. Ini mengandung bawang juga. Saat itu di muktamar kita mau pergi jualan di sana, disiapkanlah produk susu kurma, bahkan mau jual bakso bangsa direncanakan, dibawa lah ini. Tapi saat itu saya lewat racing, mobil yang saya kendara saat itu betul-betul banjir. Saat itu karena mungkin kita tahu saat itu ada berapa mobil bisa lewat, tapi ada yang mandek di tengah jalan. Tapi saya memberanikan diri, insya Allah bisa ini. Apalagi saya kan tidak paham mobil, sekedar dipakai saja. Jadi akhirnya terobos banjir di tengah jalan. Mati. Dari situ betul-betul ujiannya di situ. Ujian apa lagi? Ujian mentalnya, ujian finansialnya. Saya telepon beberapa. Bagaimana cara mengatasi ini? Begini, dipaksa jalan tidak bisa. Ternyata setelah diperiksa di bengkel, ternyata air sudah masuk di tangki bensin. Terus teman saya satu bilang, sekiranya mobil ini bisa jalan, kamu buat peneman baru. Air bisa jadikan bahan bakar. Ini peneman baru. Saking banyak. Dipaksa jalan tidak bisa, akhirnya dibawa ke bengkel. Di bengkel saat itu, saya nih uang saya tidak seberapa, terus memperbaiki mobil dengan diminta nominal. Lumayan besar nominalnya nih kalau saya bayar segini. Akhirnya mau tidak mau saya harus bayar. Walaupun mungkin terkuras saat itu yang disimpan-simpan terkuras untuk perbaiki. Sudahlah, karena saya itu memang turun mesin. Sudahlah, karena betul-betul situ ujian terberat saya yang saya rasakan selama betul-betul baru saya mengeluarkan dana sebesar itu untuk hanya ongkos itu. Nah saat itu saya bawa ke bengkel tengah malam, kalau tidak saya itu sekitar jam 12 ya. Terus saya sampai ke bengkel, Pak bisa diperbaiki ini nanti. Nanti saya cek dulu. Begini saja. Di mana rumahnya? Saya tinggal di sana. Akhirnya dikasih pinjam lah mobil, saat itu kayak mobil hardtop. Jadi saya bawa keluarga dulu, keluarga istri dan anak pulang ke rumah. Dan saya bawa pakai pinjam mobilnya, kan mobil saya disimpan di bengkel. Jadi mobilnya ini saya pakai pulang ke rumah. Pas sampai di sana area Nipa-Nipa, alhamdulillah masih aman banjir. Pas besoknya tiba-tiba ada info beredar di WA dan sebagainya, banjir Nipa-Nipa dan mobil tidak bisa keluar. Udah Bemajar kembalikan mobilnya juga. Di banjir Nipa-Nipa sangat tinggi. Mobil yang bisa lewat hanya mobil-mobil tinggi, mungkin yang banyak yang ban besar itu bisa lihat. Kalau mobil kecil sudah mogok dulu di tengah jalan. Istilahnya maju kena mundur kena ya. Iya.
Dan saat itu saya cari bagaimana solusinya, kembali ke mobilnya udah tidak mungkin disimpan terus di sini. Padahal orang tujuh mau pakai mobilnya untuk dipakai. Pikir di mana ya? Oh ada, bisa lewat Baruga. Saat itu lewat Baruga. Oh bisa lewat ini, ngantri masuk di situ. Dan saya paling takut menyetir satu karena jangan sampai terjadi yang sebelumnya juga. Ini mobilnya orang loh. Jadi terjadi. Jadi saya bawa deg-degan, wih bisa melewati banjir ini. Bisa. Alhamdulillah satu lolos. Saya kembalikan mobilnya dan disimpan lah untuk beberapa hari. Nah saat itu juga ada kelas BRM-nya Coach Ridwan. Mungkin sebelum saya ikut BRM saat itu uang sudah terkuras untuk pakai permen mobil. Untuk seminar itu kalau tidak salah harus dibayar kurang lebih berapa ya? Antara 5 sampai 6 juta untuk ikut seminar itu. Masya Allah. Saking mahalnya itu ilmu. Lumayan ya. Mahal, tapi ilmu. Itu tahun berapa Ustaz? Tahun 2019. Tahun 2019 atau 2019. Jadi kalau saya lupa 2019 atau 2018 atau 2019. Jadi pas ikut seminar itu alhamdulillah saat itu saya dikasih diskon karena atas nama lembaga, dan ada teman saya yang dari Coto Abah yang Masya Allah begitu sayang kepada kami juga. Dibantulah beberapa ikut ini saja. Wih, sendawangku kehabis mini dipakai bayar ini. Deh, apalagi mau bayar sebenarnya semahal itu, kita mau apalagi untuk lanjut kehidupan selanjutnya. Iya betul. Aduh. Jadi dibayarkan lah, Masya Allah. Dan yang saya rasakan saat itu setelah ikut seminar itu, Masya Allah, terbuka semua mindset. Betul-betul ilmunya coach. Cuma baru satu saya aplikasikan, dampaknya luar biasa, apalagi semua diaplikasikan. Langsung saya berpikir, wih, ndak rugi saya bayar mahal begini, tapi dampaknya bahkan berkali-kali dari itu. Setelah saya belajar, kalau saya mau buka outlet harus branding, harus begini, perbaiki brandingnya. Jadi betul-betul kalau ada yang kita mau lakukan, ilmu dulu. Iya betul. Karena misalnya kalau pengalaman tidak punya ilmu kemudian mau buka outlet, tunggu, outlet itu akan tutup dengan sendirinya. Kalau mau jadi pengusaha itu harus membangun 3 hal. Dan selalu digambarkan dengan sebuah jari. Jadi yang pertama kalau kita berbisnis, yang pertama harus selalu panjangkan ilmu. Harus selalu menuntut ilmu dan tidak pernah puas dengan ilmu yang didapatkan sekarang. Menuntut ilmu terus, panjangkan ilmu. Setelah dapat ilmu, kemudian lebarkan action. Ilmu yang didapat dieksekusi. Karena kalau ilmu yang dapat berilmu terus tidak eksekusi, akhirnya tidak perkembangan dan bisnis. Jadi eksekusi yang kemudian yang terakhir adalah tinggikan iman.